Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra dengan NIM 21650062. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah dipaparkan dengan pemahaman saya mengenai materi computer security. Mengapa keamanan komputer mengapa dibutuhkan? Informasi basic sejati menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting dan menuntut kemampuan untuk mengakses dan mengumpulkan informasi secara cepat dan akurat menjadi sangat esensial bagi sebuah perusahaan maupun profesional. Ya, pemahaman saya untuk menyebabkan nilai informasi menjadi sangat penting ini harus, karena kita harus mengakses di dalam sebuah komputer itu kan harus secara cepat. Contohnya misalnya jika ada contohnya apa yang dibutuhkan, maka kita harus mengambil sesuatu agar perusahaan lebih cepat itu. Yang kedua, infrastruktur jaringan komputer seperti local area network, LAN dan internet memungkinkan untuk menyediakan informasi secara cepat sekaligus membuka potensi adanya lubang keamanan security. Yang di sini jaringan komputer. Di sini dibutuhkan jaringan yang seperti WiFi untuk mengakses hal-hal yang di dalam komputer, utamanya di internet, untuk menyediakan informasi secara cepat. Contohnya ketika kita mencari sesuatu, maka akan muncul apa yang kita butuhkan. Semisal untuk menyediakan informasi sangat penting itu di bagian internet. Oke, lanjut. Kejahatan komputer semakin meningkat karena banyak aplikasi ataupun banyak yang berhubungan dengan link yang berhubungan dengan link yang dibuat oleh pembuat itu. Yang pertama di sini kan menggunakan aplikasi bisnis berbasis TI dan jaringan komputer meningkat online bagi komersi elektronik, data internet tercegah. Yang kedua, ada centralized server, trusted dan single vendor ke multi vendor, meningkatnya kemampuan attackers dan kurangnya kemampuan pengguna sistem, kesulitan penegak hukum dan belum adanya ketentuan yang pasti. Semakin kompleksnya sistem yang digunakan, semakin besar juga shortcut kodenya yang digunakan berhubungan dengan internet. Ini di sini berhubungan dengan internet karena adanya link-link tersebut yang disebarkan tanpa pengetahuan orang. Maka yang dibuka akan kita buka, maka data-data kita akan dilihat oleh yang berhubungan yang tidak bertanggung jawab. Untuk aplikasi berbasis TI ini, jaringan komputer meningkat melalui banking, karena di aplikasi banking maksudnya itu dia jika ada salah satunya menggunakan link ataupun untuk menyebarkan seseorang tadi dengan menggunakan online banking, di situ jangan sampai banking kita dihack sama dia. Untuk deklarasi server masih belum tahu. Oke, langsung saja ke materi selanjutnya, pengantar keamanan komputer. Keamanan komputer security adalah disiplin dan praktik untuk melindungi komputer, jaringan dan sistem informasi dari ancaman dan serangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak berwenang atau jahat komputer yang mencakup segala aspek yang berhubungan dengan potensi terhadap pengguna, penyebaran dan manipulasi. Pengantaran teknologi yang dimaksud di sini keamanan komputer atau komputer seperti apa yang dijelaskan tadi. Jika ada yang menyebabkan ancaman yang dilakukan oleh pihak yang berwenang atau bertanggung jawab, jika ada yang mengirim link, maka ada sesuatu yang tidak diketahui. Contohnya link-link yang sudah dipaparkan kemarin itu, yang sebelumnya contohnya di dalam rumahnya kita akan
kita kunci. Jika kita tidak kunci, maka aman, maka barang-barang yang di rumah akan diambil orang. Itu yang salah satu yang tidak aman. Dilakukan oleh yang pertama, contohnya orang itu mengirim surat, dan surat itu tidak dikasih tahu sama orang yang dikirim sama kita ini. Jadi kita harus berhati-hati dengan yang namanya berhubungan dengan yang penyebaran yang berhati-hati dengan salah satu pengguna yang dikirim di WhatsApp dengan nomor yang tidak dikenal, lalu disuruh dengan secara untuk mempercayakan kita, untuk meyakinkan kita di situ dia akan memanipulasi data-datanya kita, memanfaatkan seperti contohnya KTP dan lain-lain sebagainya, dan mengatas nama kita sendiri. Oke, lanjut. Prinsip dasar keamanan komputer ada confidentiality atau kerahasiaan, kedua integrity keaslian, dan ketiga availability ketersediaan, keempat autentikasi, yang kelima horizontal otoritasi dan reputed. Di sini berarti di kerahasiaan ini berarti untuk menjaga kerahasiaan informasi dan melakukan pembatasan hak akses yang paling umumnya dengan menggunakan enkripsi. Contoh data-data yang harus dijaga kerahasiaan seperti data-data yang sifatnya pribadi atau nama, tanggal lahir, penyakit yang pernah diderita, nomor kartu kredit, nama ibu kandung, dan sebagainya, data-data milik perusahaan. Oke, di sini jika salah satu kita mempercayai seorang perusahaan yang kita percayai, maka tiba-tiba meyakinkan kita dengan caranya tersendiri, itu kita harus lebih hati-hati dengan orang tertentu. Jangan sampai dia meminta KTP dan di sebuah perusahaan tersebut dia akan meminta data-datanya kita, maka akan diambil data-datanya kita, maka perusahaan tersebut akan hancur jika akan menyebarkan salah satunya data-data milik perusahaan tersebut. Di integriti keaslian ini berarti menjamin bahwa data dan informasi memiliki terjaga keaslian, tidak berubah tanpa konfirmasi. Di integriti ini merujuk pada tingkatnya kepercayaan terhadap suatu informasi. Di dalam integriti terdapat dua mekanisme kenyamanan, yaitu mekanisme preventif dan mekanisme deduktif. Dia kalau keaslian ini dia menjamin bahwa datanya kita yang kita miliki keaslian itu dia tidak akan berubah tanpa adanya pemilik informasi tersebut, tampaknya adanya notifikasi ataupun diberikan kita di situ ya. Availability ketersediaan. Ini ketersediaan ini dia berhubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Artinya informasi yang harus selalu tersedia saat dibutuhkan oleh user dan dapat dengan cepat diakses. Ketersediaan ini kayak ketersediaan yang sebelumnya dijelaskan. Ketersediaan ini apapun yang ada, misalnya di WA, di WhatsApp, ataupun di internet lainnya, untuk memberikan salah satu informasi yang belum tentu betul dan tidak. Jangan sampai kita isi saja di dalam informasi itu membutuhkan salah satu kepentingan. Yang pertama itu KTP. Jadi di dalam KTP di informasi tersebut jangan dulu dipercaya, dilihat dulu koneksi yang sepertinya contoh yang dia, jangan sampai dia itu menggunakan akun palsu, salah satu akun palsu dari orang itu. Autentikasi, metode yang menyatakan bahwa informasi betul-betul asli atau orang yang mengakses atau memberikan informasi adalah betul-betul orang itu.
Terdapat beberapa metode autentikasi yang umumnya digunakan keamanan komputer seperti autentikasi berbasis kata sandi, autentikasi berbasis kunci public private, atau berbasis biometrik sebagainya. Ini salah satunya seperti wifi. Jika di dalam kafe adanya wifi gratis, itu salah satu juga kepancingan agar kita bisa terhubung dengan wifi itu. Jangan sampai kita percaya wifi itu adalah wifi gratis, padahal data-datanya kita sudah diambil sama orang wifi itu dengan menggunakan tanpanya adanya kata sandi. Salah satu contoh dari itu menggunakan berbasis kata sandi. Kecuali kita yang adanya privat. Lanjut ke 5, horizontal otorisasi, memastikan bahwa pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka, mencegah pengguna yang tidak sah atau menyalahgunakan hak akses. Dengan memberikan hak akses yang tepat, sistem dapat mengontrol akses pengguna dan menjaga keamanan komputer dan informasi yang sangat sensitif. Non-repudiant tidak dapat dibantah. Non-repudiant atau tidak dapat dibantah merujuk pada konsep dalam keamanan komputer di mana pengirim sebuah pesan atau transaksi yang tidak dapat membantah bahwa ia telah mengirim tersebut. Oke. Lanjut. Ancaman keamanan komputer secara umum. Di sini ada manusia, hardware, malware, software, dan alam. Di sini ada hacking atau siapa yang berusaha atau mengakses sistem tanpa izin dari pihak yang berwenang, tujuannya bisa melakukan pencurian data informasi. Ini salah satunya contoh yang di dalam lingkungannya kita masing-masing. Di dalam rumahnya kita, jika kita dikunci, maka barang-barang yang seperti televisi, laptop, dan barang-barang yang penting ada di rumah itu dia akan terancam ataupun diculik. Begitupun di komputer. Jika komputer kita dikasih sama seseorang ataupun kita tidak percaya, maka data-datanya kita dia akan dipancing kita supaya data-datanya diambil. Memasukkan ilegal seperti virus, yang di dalam keamanan komputer secara contohnya kan di sini di komputernya kita ada antivirus. Jika kita menginstal salah satu aplikasi, maka ada informasi yang tidak diizinkan untuk mengakses di dalam komputer, maka adanya virus. Di hardware, tidak stabilnya supply listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan kerusakan pada perangkat. Ini salah satunya diinstal, contohnya seperti di harddisk yang rusak. Yang di harddisk ini yang rusak kita karena menggunakan install ulang terus. Menggunakan install ulang terus ini ada dampak negatif dan ada dampak positif. Di dampak negatifnya, jika kita ulang terus maka akan rusak. Tidak stabil display listrik dalam jangka waktu panjang sehingga mengakses kerusakan tersebut. Saya pernah mengalaminya. Laptop saya pernah rusak karena salah satu virus yang di flash kita kasih masuk lupa di eject, maka itu salah satunya virus yang di flash itu masuk tanpa izin. Begitupun juga kayak di dalam lingkungan masuk tanpa izin. Jika orang itu jalan, maka dia akan masuk tanpa izin untuk mengambil sesuatu barang yang tidak diketahui. Lanjut ke software malware, adanya kesalahan pada sistem operasi. Di sini misalnya di laptop kan ada namanya Intel Core, ataupun yang ketidakcocokannya kan di sini di dalam komputer itu ada yang namanya 64 bit, ada yang namanya 32 bit. Di situ kan 32 bit ini kecil dan 64 bit besar. Itu salah satunya
adanya kesalahan pada sistem operasi. Jika dia hanya gunakan 32, maka harus digunakan 32 juga. Contoh, kalau untuk 64 dia besar peluangnya. Uji program tidak memadai sehingga menyiksa error pada program pengadungan. Di alam merupakan ancaman yang tidak bisa dicegah seperti banjir di bumi. Itu salah satunya tidak bisa dicegah karena sudah banjir. Kalau di laptop kita masih bisa selamatkan. Salah satunya kalau misalnya harddisknya kita rusak di laptop, jangan dulu dikoreksi, kita harus bawa ke tempat servis agar data-datanya kita masih diamankan. Oke, lanjut ancaman keamanan komputer. Menurut David Love, John Howard Analysis of Security Engineering on the Internet, PhD Thesis Engineering dari Polisi Carnegie Mellon University pada tahun 1990 berdasarkan bagaimana ancaman keamanan diklarifikasi menjadi 4 itu. Ada keamanan yang bersifat fisik, keamanan yang berhubungan dengan orang personal, keamanan dari data yang menjadi media serta teknik komunikasi, keamanan dalam operasi termasuk akses yang peralatan dalam media yang dicontoh dilakukan misalnya dengan memastikan peralatan atau memberikan saluran komunikasi dengan pesan-pesan yang dapat berisi apa yang karena diutamakan adalah banyaknya jumlah pesan. Ini yang salah satu kita dipercayai bahwa nanti ada pesan-pesan yang sudah meyakinkan kita dengan salah satunya masih ayo tekan ini padahal di situ data-datanya kita akan hilang. Ini adalah keamanan yang bersifat fisik. Keamanan yang berhubungan dengan orang user dengan menggunakan password, salah satunya dengan cara-cara login sepertinya kayak login di Chrome ataupun login di link tersebut dengan menggunakan password ataupun menggunakan WiFi dengan menggunakan password di dalam login internet. Salah satunya itu risiko yang mempunyai akses makanya pengelola. Keamanan dari data media serta teknologi komunikasi mengenai VPN. Keamanan dalam operasi adanya prosedur yang menggunakan atau dan mengelola sistem keamanan dan juga termasuk prosedur setelah serangan post attack recovery. Ini sepertinya ada di komputer kita ketika keamanan rusak. Salah satunya flash kita dia rusak, bisa di recovery. Menurut Stan Williams, security serangan attack terdiri dari perangkat sistem menjadi rusak atau tidak saja serangan bertujuan kepada ketersediaan availability dari sistem. Contoh serangan adalah denial of source networks. Di sini dia menggunakan socket ini dia langsung ke interview, tidak langsung ke destination karena ada salah satunya yang dilarang atau dihentikan. Intercepting, dia yang tidak berwenang yang berhasil mengakses. Ini salah satunya dia tidak bisa mengakses, makanya dia tidak bisa. Dia yang tidak berhasil mengakses aset itu informasi. Contoh serangan ini artinya saving model physical. Dia berhasil mengambil data itu tanpa adanya notifikasi. Dia yang tidak berwenang tidak saja berhasil mengakses akan tetapi dapat juga mengubah tamper aset. Contohnya dari serangan ini antara lain mengubah isi dari web site dengan pesan-pesan yang merugikan pemilik. Fabrication, pihak yang tidak berwenang dapat membuat hardware dan software sistem berserangan jenis meluaskan hardware seperti aslinya yang dapat meluaskan pesan tersebut. Masuk di ilustrasi serangan keamanan komputer, ada internet service provider, hacker. Oke, di sini langsung ke video ilustrasinya.
adalah salah satu serangan komputernya kita jika ada di sini banyak hal. Mungkin seperti itulah, karena mungkin ini VPN sudah pernah kita lihatkan kan kemarin. Sekarang saja langsung saja. Security berbasis bersama musik alat dan ini jangan terlalu mempercayakan yang namanya aplikasi. Banyak aplikasi yang menggunakan, salah satunya di hacker, menggunakan aplikasi palsu untuk mencuri data-data pentingnya kita. Menjadi salah satu serangan. Tapi kita ketahui ada 15 kasus yang akibatnya jebol sistem keamanan di pembobolan situs web. Banyak pembobolan di sini. 7 prinsip keamanan komputer. 1. Menetapkan kebijakan keamanan yang sebagai dasar untuk desain. 2. Perilaku keamanan sebagai bagian integrasi. 3. Perjelas batas keamanan fisik dan logik yang diatur oleh dokumen kebijakan. 4. Pastikan pengembangan dilatih tentang cara mengemban keamanan. 5. Kurangi risiko tingkat yang diterima. Asumsikan bahwa sistem identifikasi potensi pertukaran antar pengurangan risiko dengan peningkatan penurunan biaya dalam efisiensi. Kerangka kerja informasi ISO adalah standar internasional yang mengatur praktis terpakai untuk mengelola keamanan informasi dalam sebuah perusahaan. Standar memberikan panduan untuk merancang, menerapkan, mengoperasi, monitor, memeriksa, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi ISMS. Perusahaan ISMS ini adalah pendekatan dari informasi security management system. Manajemen informasi ISM adalah kerangka kerja untuk mengelola keamanan informasi dalam suatu perusahaan, termasuk proses kerja, prosedur, dan teknologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengurangi risiko keamanan informasi tersebut. ISO 27001 memiliki 4 tahap untuk utama dalam implementasinya. 1. Inisiasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Pada tahap ini perusahaan menentukan skopi dari sistem manajemen keamanan informasi yang akan diterapkan dan menentukan tanggung jawab sumber daya dan persyaratan untuk melakukan ISM. Perencanaan. Pada tahap ini perusahaan menentukan risiko keamanan informasi yang harus diatasi, menentukan kontrol keamanan yang diperlukan dalam mempersiapkan dokumen terkait ISMS. Implementasi. Pada tahap ini juga perusahaan menerapkan kontrol keamanan yang telah ditetapkan, melaksanakan pelatihan dan kesadaran keamanan, dan mengevaluasi sistem secara berkala. Evaluasi. Pada tahap ini juga perusahaan melakukan penilaian terhadap sistem manajemen keamanan informasi yang telah diterapkan, melakukan pengukuran kinerja efektivitas dari konten keamanan yang telah diterapkan, dari melakukan perbaikan dan meningkatkan untuk memastikan bahwa ISMS selalu up to date. Mungkin sampai di situ saja yang saya bisa jelaskan. Bila ada yang kurang saya paham, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu penyebaran apa